Kok bisa? Bisa ki aku. Maaf. Divisi keluarga. Divisi keluarga. Kalau kemarin Ibu Wiwi tentang ketahanan keluarga, kunci damai di usia emas, menghindari mungkar, ego, dan saling belajar. Untuk kunci roh berikutnya besok tanggal berapa, Bu? Ibunda, itu yang bulan Juni itu Farida. Ibu Farida. Ini Senin tanggal 25. Bu Farida. Menjaga lisan. Ibu Farida itu Senin tanggal 29 ya. Kalau Senin dong? Kalau di sini ya. Ahad waktu. Selalu ahad kalau enggak. Kalau di sini kok kan tertulisnya kok Ibu Farida Zeni Yuliana SE tanggal 29. Ketahanan keluarga, lisan harmonis, keluarga berkualitas di Bantul Kota. Oh ya, minggu kita bisa ikut ya, kita jaga bisa. Itu tanggal berapa ya itu Bu? Lupa saya. 27. Kok di sini terusnya Senin. Senin itu adalah tulisan refleksinya. Ahad tanggal 27 Juni. Tentang ketahanan keluarga, lisan harmonis, keluarga berkualitas yang disampaikan oleh Ibu Farida Zeni Suliana SE. Alhamdulillah sukses dan tepat waktu, Bu. Iya. Alhamdulillah tidak ada yang berkonsultasi, bisa kita jaga melongok. Karena itu tadi ya memang baru toh. Ya. Tapi alhamdulillah kita juga sudah berjaga-jaga ya Bu Wiwi ya. Bu Wiwi ada, Bu Khotijah ada, Bu Ngantini ada, saya ada. Tapi karena ini mungkin belum terbiasa aja. Mudah-mudahan berikutnya nanti ada yang konsultasi. Kemudian di situ juga sambil periksa gratis itu Bu. Jadi ibu-ibu pada ya terbagi Juni kemarin kita. 21 Juni. Ya, 21 Juni. Ahad 21 Juni itu di Masjid Badekan Korobin. Walaupun ini penceramahnya masih muda, tapi alhamdulillah bisa menguasai. Begitu. Alhamdulillah. Linda yang dapat saya sampaikan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba saya lihat ininya, Bu. Oh, sudah saya kasih tuh ini. Jadi ini ada apa cara ngisinya ya, Bu? Ini kalau yang di sini ini adalah jenengan punya laporan kiriman WA. Ini sudah benar ini. Tanggal terkirimnya kemarin itu punya Farida tanggal 28. Enggak. Pelaksanaan. Kirim refleksinya dengan video itu tanggal 28 gitu Egi. Pokoknya hari Ahad. Kok Ahad? Berarti tanggal 29. Iya, Senin. 29 hari Senin. Ini sudah benar ini. Harusnya di sini benar. Nah, yang harus jenengan isi itu yang di sini, Bu. Lembar berikutnya ini. Oh ya. Jadi itu tetap Senin. Kalau itu jadi itu jadwal pengiriman lewat WA. Jadwal pengiriman konten dakwah di WA. Ini jenengan nek misalnya sesuai yang di sini jenengan tinggal centrang-centrang gini aja. Oh ya. Nah, tinggal ini berarti terlaksana. Kan nanti pada saat laporan alhamdulillah semua terlaksana. Nah, kemudian yang di bagian belakangnya ini di sini yang jenengan harus tulis. Contohnya media distribusinya apa? Grup WhatsApp. Kan itu tulisan refleksinya kan dikirim ke WhatsApp toh, di grup PCA. Itu responnya gimana? Ada respon nggak? Contohnya mungkin ada yang kasih cuman sekadar jempol doang atau apa, itu ditulis. Jadi, terus jenengan lihat di bagian, coba dibuka minta tolong karena saya lagi di sini ya. Jenengan bisa lihat di salurannya. Coba lihat salurannya.
Di saluran, kemudian di apa? Di tulisan refleksinya gue loh. Yang terakhir yang ada video. Yang ada videonya coba dilihat. Kenapa, Bu? Itu ada share-sharean nggak? Kan ada share-shareannya berapa? Nah, di situ ditulis di-share 24 kali gitu loh. Jadi kita tuh jadi tahu kalau yang lisan ini 24 kali dibagi, besoknya lagi itu berapa kali dibagi, itu kita jadi akhirnya punya data. Oh, tema ini ternyata menarik perhatian orang untuk nge-share ulang misalnya kayak gitu. Jadi dari situ kita kan juga bilang, oh berarti ini ketok Eki lagi pada butuh untuk masalah lisan misalnya kayak gitu. Jadi data yang kita tulis di sini itu untuk kebutuhan itu, kita jadi bisa membaca kebutuhan jamaah ngono kuwi loh. Ya. Jadi ini yang di sini ditulis, jadi grup sebentar ini mata wis rada kabur, nek lihat dulu itu jelas ya. Nah, jadi respon umum anggotanya berapa? Tanggal sekian dibagi 24 kali, tanggal sekian dibagi sekian kali misalnya. Atau daripada pusing di situ ya di sini aja. Ini kan sudah ada. Misalnya di sini. Yang pertama menjaga lisan, menjaga rumah. Di-share hari Senin, tepat waktu share. Terus nanti jenengan tinggal kasih keterangan di sini, di-share 24 kali. Lihatnya di mana? Lihatnya di saluran itu loh, tulisan salurannya itu ada berapa kali angkanya, ada berapa angka gitu loh, paling bawah. Nanti ada tanda panahnya itu lah. Nah, itu yang dilihat. Jadi nanti jenengan tinggal tulis di-share 24 kali, khusus untuk tema yang itu, ngono kuwi loh. Nah, selanjutnya catatan pelaksanaannya, misalnya ada kendala apa? Ada kendala misalnya kayak kemarin sebenarnya kalau mau diurutkan itu harusnya tanggal 21 dikirim. Apa 21 apa 22 yang hari Seninnya. Tapi kan memang karena karena itu hari Seninnya ada 5 kali, maka kan cuman dibikin 3 kali tulisan berturut-turut, terus yang keempatnya kita bikin di di Senin yang kelima. Misalnya kemarin kok Senin kelima kok nggak bisa terkirim, saya kan sempat belum edit itu video, akhirnya dikirimnya itu tidak jam 9, padahal kan kita rencananya setiap jam 9, tapi dikirim jam, kalau nggak keliru itu jam 3 apa jam 5, nggak tahu, saya lupa juga itu. Nah itu ditulis terkirimnya jam berapa, ngono kuwi loh. Nanti jenengan bisa konfirmasi ke saya, Bu Nida, ini tugas jenengan sebenarnya tuh untuk mengingatkan saya, Bu Nida hari Senin itu harus share tulisan reflektif. Misalnya hari Senin, kok hari Senin jam 9 belum ada, Bu Nida, ini tulisan refleksinya kok belum terkirim, ada kendala apa? Ah itu nanti ditulis. Misalnya saya akan jawab, mohon maaf Bu, belum saya edit videonya. Nanti jenengan tinggal tulis di sini kendalanya video belum diedit, akhirnya terkirim jam 21 misalnya. Jadi hal-hal yang seperti itu, misalnya kita bisa punya datanya, itu Masya Allah itu bisa membantu banget, sehingga kita bisa koreksi kira-kira, oh berarti butuh orang lagi untuk bantu ngedit video misalnya kayak gitu. Ya, untuk yang berikutnya. Kemudian untuk rencana tindak lanjutnya, misalnya ya tadi dari data kok yang nge-share banyak, berarti kan ini termasuk tema yang menarik. Jenengan bisa tulis sebagai rencana tindak lanjut, bisa dijadikan tema pengajian misalnya. Kemudian dokumentasinya tinggal tulis aja, ada di YouTube secara bentuknya siaran langsung atau apa kayak gitu. Begitu ya Bu? Monggo. Saya malah kirain belum tak kasih ya, makanya tak. Oke. Tak ini lagi, monggo jenengan berdua tak kasih jadinya. Aduh. Berarti yang digital ya wis ya. Ya wis lah, wis tuh. Yang laporan divisi Ibunda Wartini. Berarti yang divisi pengajian juga udah tak kasih ya ini ya? Oh belum ya? Alhamdulillah. Ya wis, ini tak jelaskan yang punya jenengan. Iki wis pas ke aku forum. Belum. Kurang apa? Ngene. Kurang jauh. Oh kurang jauh. Potong sedikit. Potong.
Iya, kita harus Bener tetap dong. Wes, ya. sadar kamera ya, Bu ya. Mohon maaf. Oke, untuk yang ini langsung tak jelasin aja ya, divisi pengajian. Divisi pengajian ini sebenarnya double ya. Iya, monggo Bu. ada Golek hangat tas hangat. ada format yang untuk pas di pengajiannya, tapi belum tak gawe. Iki baru untuk laporannya. Ya. Di sini saya ada tulisnya dalam satu lembar ini ada gerakan perempuan mengaji sama pengajian Ahad Legi. Ya. Nah, di sini ada titik-titiknya jenengan tulis tanggalnya, tanggal pelaksanaan. Ya. Ini ada bulannya, misalnya bulan Juli misalnya toh. Nah, kemudian ini tempatnya. Tempatnya itu di mana di sini ditulis. Ya. Kemudian di sini ada keterangannya, MC-nya cukup tulis MC yang pada saat pengajian itu misalnya GPM, misalnya MC-nya PRA apa PCA. Oh, gitu. Nah, kan kadang kita tugaskan PRA, ternyata yang bertugas jadinya dari PCA ngono kuwi loh. Jadi jenengan cuma kasih keterangan itu aja. Bukan, nggak usah nama. Tulis PRA misalnya atau PCA. Kalau PRA berarti kan sesuai dengan jalurnya ngono kuwi toh. Kalam ilahi juga gitu, notulen juga gitu, presensi, konsumsi semua kayak gitu ditulis. Keterangannya di sini apa? Misalnya di sini PCA. Kendalanya apa? Petugasnya telat misalnya. Ngono kuwi toh. Pokoknya harus mencari ya itu ya. Apa? Informasi. Betul. Kan jenengan bagian pengajian ya, seluruh jalannya pengajian itu jenengan yang atur. Ngono kuwi loh. Nah, kemudian di sini nanti ada jumlah jamaah yang hadir. Nah, kalau dari absen kalau lagi, Iya, lagi kan bapak-bapak enggak Enggak. Oh, iya. Kita cuman yang perempuannya aja. Yang Ahad lagi ada di sini. Ya. Terus nanti di sini, Bu, untuk publikasinya. Flyernya ada apa enggak? Flyer GPM. Oh, iya. Kalau ada tinggal tulis ada, dilingkari gitu kan. Kemudian misalnya narasi WA-nya ada apa enggak? Narasi WA itu captionnya itu loh, Bu. Jenengan kirim flyer ada captionnya apa enggak? Kemudian dikirim kemana? Grup PCA sama grup MTK PRA itu terkirim apa enggak? Ya. Jadi tinggal dilingkar-lingkar atau dicentang pinggir-pinggirannya ngono kuwi. Nanti untuk jumlah jamaahnya nanti pada saat pengajian jenengan tinggal lihat presensi. Untuk yang pengajian Ahad Legi pengajian Ahad Legi itu di sini ada koordinasi petugas, among tamunya sama PRA PCA, kemudian presensi, konsumsi. Nama pendampingnya. Oh, iya. Nama pendamping itu adalah yang tertulis di WA. Dari MTK ini. Misalnya yang harusnya bertugas Bu Rina karo Bu Wiwi Sariningsih. Oh, ternyata kok pada saat acara yang digantinya yang Bu Rina misalnya. Sesungguhnya. Yang sesungguhnya tetap ditulis. Yang bertugas yang seharusnya sama kalau ada penggantian itu tetap ditulis garis miring sopo ngono kuwi lho. Jadi kita tuh punya data itu. Nah, terus kendalanya apa? Kendalanya pada saat pengajian misalnya Senin Pon GPM ada kendala apa atau Ahad Legi ada kendala apa, hal yang mendukungnya apa itu silakan jenengan cari tahu kira-kira ini bisa lancar karena apa? Oh, ternyata penceramahnya bisa masuk menarik penyampaiannya, kemudian apa kayak gitu. Kemudian rencana tindak lanjutnya apa? Rencana tindak lanjut itu misalnya pada saat acara pengajian itu kok jamaah banyak bertanya tentang hal itu. Nah, berarti jenengan untuk tindak lanjutnya adalah bisa tema ini bisa dimasukkan dalam misalnya bisa jadi alternatif mungkin pembahasan pada podcast misalnya. Kan kalau di GPM kita sudah punya tema gitu kan, tapi kalau yang masih bebas kan di di podcast. Misalnya dari GPM kok ada istilahnya pertanyaan atau apa yang menjadikan itu rame misalnya kayak gitu, jenengan bisa ditindaklanjuti untuk podcast. Tema podcast berarti di podcast nanti kita ngangkat bahasan itu gitu loh. Gitu nggih? Ya, berarti yang untuk mengisi RTA saya. Iya ini. Sudah ada langsung di sini. Tapi nanti juga dipertimbangkan. Iya, nanti kan maksudnya itu kan dari pandangan jenengan nanti kan tetap kita musyawarahkan. Gitu. Gitu nggih? Insyaallah. Baik. Jadi untuk laporan divisi keluarga insya Allah sudah diterima. Kemudian monggo untuk selanjutnya laporan divisi pengajian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu saya laporkan pertama adalah pengajian akad Senin Pon yang dilaksanakan di Masjid Sabilillah Babadan. Waktu itu ya maaf ada itu ya kekeliruan ya ibu-ibu semoga paham. Kemudian yang kedua saya juga datangnya terlambat karena waktu itu konsiro sehingga saya tidak sempat. Soalnya saya datang sebelumnya untuk melihat situasi tentang pemasangan banner-banner itu saya tidak sempat karena konsiro 3 tempat guru TK yang waktu itu pulang dari haji. Kemudian yang selanjutnya saya laporkan tentang kehadiran di Senin Pon dari PRA Bantul Kota sebanyak 7 orang. Dari Bantul Kota. Bantul Kota, iya. Oh itu di Bantul Barat toh ya? Oh iya. Wah, aku mau Nggak bilang global keluar aja rumah, toh, Bu? Omin itu. Bantul Kota sebanyak 7 orang, Bantul Baratnya ini 20 orang, Ringin Harjo 25 orang, Palbapang Barat 8 orang, Palbapang Timur 3 orang, Bu Siti. Bantul Saya juga nggak Timur, berangkat. Bantul Timur 1, Jemaah sapi. Bu Siti tak ada. Sing ngendi kuwi? Bantul Timur satu. Siti Khadijah. Khadijah, Bantul Timur. Oke. Yang Ada dari rekan Trirenggo Bantul Timur 9 dan dari Sabdodadi 8 orang. Sebentar Bu, sebentar. Paltim. Kemudian Paltim terus Bantim ya. Tim 3 orang. Tim Aku juga jarang berangkat sih. Trirenggo sama Harus pilih mulai jam 4. Nek jenengan biyen-biyen iso loh hadir walaupun pakai baju seragam loh Bu. Sekarang ini lebih anu ya Bu Nida. Lebih apa Bu? Lebih Tanggung jawabnya lebih. iya. Bu, tadi Bantul Kota 7. Bantul Bantul Barat? 7, Bantul Barat 20, Hmm. Ringin Harjo paling banyak ini 25. Alhamdulillah. Kemudian Palbar 8, Patim 3, Banting 1, Banting 1, Bantul Timur. kemudian Trirenggo Ya iya ini Bu Siti doang lagi. Trirenggo 9 dan Sabdodadi 5. Totalnya berapa ya? 10-15. Tapi lebih banyak ini daripada yang waktu di anu itu. Sebelumnya ini gimana Kak? Di Kalanggayam. Kata Iya, enggak ya? Kalanggayam. 15, 35, 35, 38, 80 ada nih. 40, 48, 55. 55. Oh, ringin 25 kok ya di sini ringin kok 5 apa 2. 78 ini. Hmm. Kemarin sekitar 70-an kira-kira. 27 tambah 25 itu 52, 63, 64, 69, 78. Iya, kemudian yang untuk akad legi itu saya pamit waktu itu ada acara apa ibu ya saya pamitkan dengan saya tidak lupa. Saya minta tolong kepada iya Alhamdulillah. saya nanti minta nama ibu yang nggak tahu asal nama aku ini Bunida dan Bu Mujati. Apa? Nama lengkap. Kenapa tuh? Buat nganundangan. Pakai nama panggilan aja apa-apa. Nah, tapi kalau kalau orang-orang resmi orang dinas itu kan kadang-kadang disalahkan toh ya. Kita intern aja. Ya, Jadi yang akad lagi apa ini? Lagi saya minta tolong Bu besok kalau jenengan tugas lesennya di Cangking Kumbur Banten. Ternyata setelah Bu Nida kirim itu ini cuma sekali pakai gitu mau panjang gitu gitu. Nah, itu
itu saya tidak bisa datang dan ternyata malah carry di apa itu majalah di Muhibah. Nah, itu saya juga minta maaf karena tidak bisa hadir pada waktu itu. Tapi sebenarnya saya hadir sendiri, malah Bu Wi Agusnya juga waktu nggak ada nih, waktu agak lagi sebelumnya itu yang tugas yang ada Bu Narti dan Mbak Nia ya. Sebenarnya itu, itu saya alhamdulillah bisa datang. Demikian Ibu yang dapat saya laporkan dari divisi pengajian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dari divisi tablik. Mbak Nia. Digital aja dia digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ini yang bulan Mei kemarin karena pertemuannya belum sampai akhir bulan ya, kita kan maju, makanya ini untuk laporan bulan Mei sudah saya lengkapi. Kemudian untuk bulan Juni itu juga sudah selesai direkap karena ini sudah ganti bulan, jadi sudah bisa dilengkapi. Untuk catatannya, kendalanya masih sama. Video yang disetorkan kadang-kadang kurang memenuhi standar. Jika goyang-goyang kadang bisa distabilkan dengan Google Foto, tetapi Nek ireng piye, Mbak? hasil Nek silau kena diraine ra ketok biasa ta. kadang bisa diedit kalau misalkan pakai Google Foto, tapi kadang juga nggak bisa. Saya kurang tahu gagalnya itu apa. Kadang kalau berhasil tapi hasilnya terpotong, kadang-kadang begitu. Kalau bisa dicerahkan saya cerahkan, kalau goyang bisa distabilkan saya stabilkan, tapi kalau nggak bisa itu memang harus cari di detik-detik mana yang agak stabil. Tapi juga ngeditnya nanti pakai CapCut juga harus nyari potongannya yang berapa detik gitu, yang bikin lama itu. Dan itu yang kendalanya kalau misalkan waktunya sedang sibuk itu kadang-kadang juga besok baru bisa dilanjut. Kadang-kadang kalau sudah malam sudah capek harus mikir seperti itu kan juga takutnya keliru-keliru. Kemudian yang kedua, kendala untuk upload konten di IG itu juga belum konsisten. Nah, untuk tindak lanjutnya itu akan saya upload di bulan ini. Saya lanjutkan sampai sekitar tanggal 27 itu sudah saya hitung. Untuk yang bulan lalu itu insya Allah nanti sampai tanggal 27 bulan ini. Kemudian kalau konten bulan ini akan diupload di jam yang berbeda. Jadi nanti kalau misalkan ada konten itu sehari 2 kali. Tapi kayaknya juga kalau khusus MTK tidak sebanyak di YouTube ya. Kalau di YouTube kan ada macam-macam, kayak bulan ini yang mendukung itu kegiatan Semarak Milad itu cukup lumayan banyak. Kemudian ada juga dari divisi keluarga. Kemudian ada juga dari PRA itu sudah mulai rutin ya. Kemudian rencana pengembangan untuk bulan depan itu menambah platform publikasi TikTok dan Facebook. Jadi nanti ini untuk koordinasinya bagaimana, monggo apa mau diseragamkan untuk uploadnya. Jadi harus jelas untuk cara kerjanya. Kita mau di hari yang sama upload atau mau menjadi tanggung jawab PJ-nya, atau apa saja yang harus diupload, hanya MTK saja atau hanya Mubalighah saja atau hanya kita Oke, saja. siap. Baik. Berarti untuk IG itu kontennya khusus yang khusus MTK ya. Kemudian kalau untuk sekarang gini, misalnya kita mau kalau halaman FB itu kan bisa untuk artikel dari ketahanan keluarga tadi bisa dijadikan bahan ini ya, postingan.
Nah, kemudian macam misalnya kita ada punya kegiatan GPM, itu ambil link videonya kemudian diposting di FB dengan kasih caption dikit juga bisa jadi jadi bahan syiar gitu ya. Nah, nek saya kepikirannya gini, nek iso untuk beberapa media yang lain selain YouTube. YouTube itu kan semua kita tuh, semua PC dalam satu PCA itu ada di situ dan macam-macam dia punya kegiatan ada di situ. Nah, IG kita sudah khususkan untuk MTK. Kemudian kalau misalnya kita memang mau buka yang TikTok, kemarin siapa TikTok ya? Aku. Dirimu ya. Nah, TikTok ini nek iso dia punya konten tidak sama dengan yang di YouTube ataupun di IG. Supaya ketika kita nge-share link, orang tuh memang punya keinginan untuk lihat. Karena kalau dia punya ininya sama dengan yang di ngapain juga repot-repot lihat di situ kan. Aku jadi sumbang ide lah jadinya nih. Nek di TikTok otomatis kita mungkin bikinnya kalau short pendek ceramah kan sudah di YouTube. Yang di TikTok ini kita bikinnya betul-betul memang konten ini kreatif jadinya. Ya. Contohnya kayak kita bikin drama pendek misalnya. Drama pendek-pendek aja ya, misalnya tentang lisan gitu ya. Tentang lisan misalnya, kan jaga lisan tuh. Contohnya ya 2 orang misalnya. Jadi bikin drama pendek bener-bener short drama lah. Misalnya kalau ada short drama Cina ya kita bikinnya drama MTK ngono kuwi lho. Berapa menit itu, Bu? Itunya berapa ada. Enggak usah lama-lama lah. Enggak usah lama-lama. Kalau TikTok mah orang enggak ada yang sekarang tuh apa-apa cuma sebentar ngono kuwi lho. Sekilas. Kalau perlu dibikin part 1 kan. Aku berarti nggak punya TikTok kami. Berarti itu video tersendiri. Itu kan kita rencana untuk pasarnya adalah niche-nya itu ibu-ibu muda. Ibu-ibu muda Aisyah. Menurut lo, kalau ibu-ibu Tua. senior kayak begini kan mereka udah nggak sempat buka TikTok. Maka kalau kita bikin yang di TikTok itu kontennya sama dengan yang model di FB, jelas nggak akan kelihatan, nggak mau dilihat, nggak akan menarik gitu loh. Ada misalnya mungkin kita perlu ada semacam penelitian sedikit tentang kira-kira kalau di TikTok ini kita model, misalnya kita mau bikin drama pun drama yang seperti apa, yang memang betul-betul tidak terasa seperti orang dakwah, Jadi mungkin kita bisa lihat caranya mereka le bikin konten itu kayak apa ya, kita bikin penelitian juga. Kebanyakan kalau TikTok itu yo satu joget ya kan. Iya. Jangan. Gini-gini barang itu. Masa kita orang MTK harus gini-gini juga kan nggak mungkin. Ablek. Bu Wiwi aku sih latihan sekarang mulai gini. Sekarang ada video yang langsung joget. Kita diam saja joget sendiri kok. Nah kan ngerti barang ya. Ini ya, dia joget sendiri sudah ada sekarang. Nah gue maksudnya jadi memang kalau bisa itu untuk TikTok kita istilahnya harus kontennya berbeda menurut gue loh. Dan mungkin untuk saat ini ya, misalnya itu butuh searching ininya tuh kuat banget kalau memang untuk masuk ke dalam TikTok. Karena kalau tidak ya berarti kita nanti sama dengan yang di YouTube atau di IG. Kalau misalnya jarang-jarang upload itu punya kita itu akun kita kan nggak bisa naik gitu loh. Kalau di YouTube itu kita prinsipnya gini, di YouTube itu mau orang lihat nggak lihat kita punya dokumentasi di situ gitu loh. Tapi kalau di TikTok itu kan memang niatannya harus komersial, ibaratnya itu kita betul-betul di situ tuh memang untuk pamer bahwa kita tuh ada di sini gitu loh. Jadi memang harus yang menarik kontennya. Dan itu nanti coba kita ini masih langkah berikutnya ya, kan pengembangan toh, masih pengembangan. Jadi insya Allah kita bereskan dulu satu-satu. IG kita rapikan dulu. IG sudah bisa rapi, udah bisa jalan tanpa repot, mungkin baru bisa kita kembangkan ke yang lain. Tapi kalau IG sama kontennya. Nah kalau IG kan khusus untuk ini untuk MTK. Tapi kontennya sama. Kalau untuk kontennya monggo kan nanti beda ininya, beda videonya. Kan dirimu yang buat.
kan juga di upload di YouTube. Ya kan? Iya kan? Iya, yang video-video pendek itu iya di YouTube. Kalau yang di MTK kira-kira gimana baiknya? Ya yang kayak gini harus masuk. Iya, iya dong jelas ini. Ini jelas banget Jelas koyo banget, ngene iki. ya. Ngono kuwi lho. Nah, baiknya piye? Kalau di IG itu aku soalnya nggak main IG, jadi aku nggak begitu paham pasarnya IG iki koyo ngopo ngono Ya kuwi lho. sama. Saya main IG ya karena ini. Oh gitu. Saya ya nggak pernah IG-ginan. Saya juga. Tapi kalau saya IG ki jarang tuh ya Pak. Iya. Banyak ke TikTok saya. Iya, heeh, semuanya apa Apa ke TikTok aja. apa di TikTok aja TikTok kita sama ininya. YouTube. YouTube. YouTube sama TikTok aja. Gitu ya. Lagian ibu-ibu tua juga kan jarang-jarang Iya, buka IG iya. juga kan. Nggak sempat. Heeh. Bisa Tapi yang kemarin itu saya upload di yang kita MTK apa yang ke kunjungan itu. Saya kan tag PCA Turi. Heeh. Itu lumayan viewersnya. Oh. Jadi ketika kita nge-tag yang lain Mm-mm. itu mungkin mancing itu. Berarti sudah itu tetapkan Tapi aja nggak dia. apa-apa ya. Mm-mm. Ya, cuma sekali itu yang banyak. Berapa mau minimal orang tahu lah. Lagian PDA apa mereka mainnya IG. Jadi kita misal jangan lupa begitu Anda upload tag juga itu PCA, apa PDA, PWA, PP Aisyah, tag semuanya. Jadi tahu pergerakannya MTK PCA. Orang masalah apa videonya sama. Kan di sana kita nge-tag mereka Iya. supaya sekalian laporan bahwa kita tuh ada gitu loh. Wes ngono kuwi wae. Jadi konten kita sama yang untuk IG sama dengan yang di YouTube tapi tambahannya adalah kita nge-tag mereka. Ngono kuwi loh. Kalau di YouTube kan kita nggak pakai nge-tag. Iya. Jadi kan mereka nggak mungkin istilahnya mau buka apa juga kan belum Nggak. tentu kan. Nah, tapi mereka bisa ngelihat Tapi yang juga khusus jarang MTK buka itu YouTube. di IG. PDA Bantul ojo lali harus di tag. Minggu itu nomor 1. PDA Bantul, PWA Bantul. Lihat mereka ada punya MTK itu di tag terus tiap hari. Mulai Nama gue lah. kecil saya. Nah, Nah, ini yang kunjungan silaturahmi kemarin viewersnya ada yang melebihi itu 99, yang lain ada kok yang 100 Alhamdulillah. cuma belum konsisten aja. iya. Udah kayak gitu aja. Jadi dirimu bikin apa konten yang di IG itu kita niatannya adalah laporan tidak langsung untuk tingkat atas kita. Gitu. Biar kita Laporan tahu. Iya. digital. Oke, berarti untuk Untuk dilaporkan. PCA lain sudah mulai ini kok tahu kalau kita itu pergerakannya konsisten, Oh, gitu. kita solid. Oh, PCA Bantul solid banget dia gitu. Oh, masya Allah itu Saya kalau ketemu teman-teman saya Oh gitu, masya Allah. Sering-sering aja ya. Dilaporkan. Teman-teman sesama apa ini? Sesama guru atau sesama apa? Iya. Sesama guru. Berarti mereka mengikuti pergerakan kita gitu? Atau gimana? Yang melihat kita apa kegiatan kita kok bisa Langsung rutin. Oh gitu. MTK-nya. Mm-mm. Mereka Sebenarnya mereka rutin, cuman tidak dikabarkan. Ngono kuwi loh. Mereka juga rutin, cuman tidak dikabarkan. Kalau kita rutin, dikabarkan. Sehingga kan mereka tahu terus, update terus gitu loh. Dilaporkan secara tidak langsung. Ke MTK PDA itu ketoknya ono di IG itu. Jadi yang di tag itu MTK PDA, kemudian PDA-nya sendiri, kemudian PWA, cari tuh MTK PWA ada apa enggak, pokoknya yang terkait dengan tingkat atas, ngono kuwi loh. Cari yang terkait dengan kita MTK sama langsung dengan yang umumnya. MTK PWA, MTK PWA dan PWA, MTK PDA dan PDA, MTK PP dan PP. Wis,
Pamer lah kita di situ. Saya ini memang zamannya pamer kok. Pamer kebaikan toh. Ya. MTK PDA Bantul Ada, yus itu di tag itu. Kita ikutin aja nggak apa-apa. Kan sesama MTK. Gitu ya. MTK PDA, PDA, MTK PWA, PWA. MTK PWA ono pernah? MTK PDA Bantul ada 2. Lihat yang paling aktif yang mana? Yang PP Jolali plus yang PP Muhammadiyah. Nah, itu tuh dikabarkan juga MTK-nya juga majelis tablignya juga tag aja. Itu walaupun kita nggak berteman bisa di tag kan? Iya bisa. Oh ya wes lah, nggak pakai berteman iso di tag ya tag aja lah. Pokoknya yang terkait dengan MTK majelis tablik itu tag mereka semuanya. Oke, sudah ya? Ya. Oke, terima kasih untuk laporannya. Kemudian kita lanjut ke laporan unit unggulan Biksa. Monggo, Ibu Ida, Wiwi. Kalau saya dulu, Oh iya, Karena saya sorry. Iya, sorry. Aku padahal di rumah nih ya wis tak ingat-ingat. Oh iya, nanti untuk bagian laporan tak Oh iya. serahkan jenengan. Ayo monggo. Laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja mewakili dari KMA ingin melaporkan kegiatan kemarin mengikuti pelatihan paralegal, Posbakum dan Mardakum di SD Unggulan Aisyah Bantul Kota, SD Aisyah Bantul, tanggal 27 Juni 2026. Acara dimulai jam 8.15, dibuka dengan membaca basmalah, dilanjutkan dengan tilawah oleh Ibu Rodatul Jana, kemudian Mars Alisia, dan sambutan dari PCA diwakili oleh Ibu Amirotun Solihah, karena Bu Rokini izin ada acara kemuhammadiyahan di UMY. Kemudian sambutan dari Bu Rokini dibacakan oleh Bu Amirotun dengan ucapan selamat datang dan selamat mengikuti acara, semoga berjalan dengan lancar. Kemudian terima kasih kepada MH PDA yang sudah memberikan ilmu, menyampaikan ke PRA seluruh Kapanewon Bantul itu. Kemudian pembekalan dari Enggak kapan aja daerah daerah ya. PDA. Kemudian pembekalan disampaikan oleh Ibu Nursina Karti, Sarjana Hukum, Ketua MH PDA, yang pada intinya PDA mempunyai pos pelayanan bantuan hukum untuk Aisyah apabila terjadi permasalahan yang terjadi di masyarakat bisa dilaporkan melalui PRA atau PDA di Posbakum, yaitu pusatnya ada di sebelah Parasamya, dan itu gratis gitu. Kalau yang masalah biasa ya, bukan yang masalah konsultasi ya. Kalau yang masalah berarti di dalam mana itu? di sebelahnya tuh Bu, Di luar kok? ya. bukan di kantor Bukan di kantor. PDA Yang dekat itu loh, kayak dekat Bali Musim itu, kayak sekitar situ gitu. berarti di depan ini, di depan ayam goreng kuil loh. Geprek. Geprek. Ya. Oh, Di kantor PDA-nya. belakangan. Kantor PDA-nya. Kemudian dari saya lanjutkan gitu. Ya. Dari Bu Nursina itu kita dari PDA itu harus ada Posbakum, tapi kalau di PCA dan PRA itu pilihan, jadi paling tidak mempunyai tim paralegal sebagai wahana untuk menampung permasalahan yang ada di masyarakat. Kemudian sambutan dari Ibu Sayuti itu apresiasi Majelis MHH dan PDA atas terlaksananya kegiatan tersebut. Kemudian usaha semua PCA mengadakan acara seperti ini, jadi diusahakan semua PCA dari MH mengadakan pelatihan tim paralegal. Dari Ibu Sayuti menyarankan seperti itu. Kemudian setiap PRA membentuk paralegal karena setiap wanita itu rentan dengan masalah, baik masalah hukum, politik, keluarga, dan masyarakat. Kemudian Aisyah bergerak, berdaya, dan berdampak. Kemudian berjuanglah, titipan pesan dari Bu Sayuti, berjuanglah kamu dengan jiwamu dan hartamu, gunakan waktu kita untuk berjihad dan berdakwah. Kemudian dari
tambahan dari Ibu Nursina tadi, tujuan Posbakum tadi sudah di-share sama Bu Nida, bisa dibaca semuanya, sudah ada di grup KMA untuk pelatihan paralegal. Itu satu, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum dan perlindungan. Yang kedua, membantu masyarakat menyelesaikan hukum dan sengketa atau hal-hal yang di luar pengadilan. Yang ketiga, membantu masyarakat yang tidak mampu. Yang keempat, meningkatkan akses masyarakat. Jadi membantu masyarakat dalam penyelesaian masalah, baik itu masalah perdata maupun pidana, itu juga bisa dibantukan di Posbakum Aisyah. Karena hukum juga banyak sekali nih. Kita tidak belajar di hukum, tapi kemarin juga sempat disampaikan beberapa hal tentang hukum oleh Ibu Nur, Ibu Nur Fitri. Nur Wahyuni. Oh, Bu. Iya, Bu Nur Wahyuni, yang kita juga diajari tepuk hak anak juga kemarin. Kemudian untuk konsultasi bisa update di grup WA, itu ada di Puspaga Projo Taman Sari, itu ada nomornya. Kemudian juga di UPTD juga ada nomor HP-nya jika nanti ada permasalahan yang disampaikan di masyarakat. Mungkin dari Biksa juga bisa, nanti kalau misalnya tidak bisa menyelesaikan di ranting, bisa dioper ke PDA. Mungkin itu saja untuk Natulen kegiatan di SDU kemarin. Untuk selengkapnya nanti bisa semuanya dibaca di grup yang di-share sama. Untuk materinya. Ya, materinya disampaikan oleh Bu Nida. Kemudian ini Bu Nida untuk kiprah mubalikot itu ada beberapa yang sering nggak lapor gitu loh, jadi langsung ke Bu Rina, jadi tahu-tahu sudah ada video itu. Atau misalnya kalau misalnya ini dari saya Bu Nida, kalau di Japri itu memang kadang saya sendiri kesulitannya harus bolak-balik baca. Tapi kalau yang di grup sekalian itu saya cuma tinggal scroll, sudah tinggal lihat, nggak buka tutup WA, itu gimana baiknya? Nah, ini yang juga memang harus kita bicarakan sekarang. Saya mau nanya, nah misalnya pakai Japri itu, kan ini Japrinya masalahnya 2 tempat. Iya. Ya kan, Mbak Atun sama Mbak Ina. Ina. Iya. Ini jelas kalau yang muda mungkin masih bisa ngikutin, masih bisa sempat nyari-nyari. Tapi kalau untuk yang misalnya sudahlah kerjaannya banyak, usianya juga tidak muda lagi, kui gimana? Merepotkan apa enggak? Mbak Ina enak Japri apa enak Japri kalau aku. Enak Japri orang numpuk-numpuk akeh banget, jadi bingung lah. Saya kelebihannya nek Japri, ketika saya belum bisa ngedit itu masih ada. Bisa ngetek. Aku tumpuk-tumpuk ya Mbak, kalau di grup saya scroll sama aja nek saya. Tapi grupnya bisa bersih kalau bersihnya dan itu jadi sawat bola-balik salah terus ke sini. Tapi ya belum paham lah. Mungkin nanti Aku dilihat juga aja. Kalau Japri enggak apa-apa, misalnya enggak Japri ya berarti nanti kayak Grup. yang di grup baca. enggak apa-apa. Misalnya kayak Bu, Aku ya kemarin di Kalau Iya. seperti itu nanti tidak satu suara. oh iya. Enggak satu suara. Jadi kita mau bikin kalau bisa satu suara. Tapi Ya, Bu iya. Siti Khotijah sudah bisa. Kemarin tak Japri, tak ini formatnya. Tadi wong Iya. siji kok ya. Atau gini, supaya tidak merepotkan nggak usah pakai format. Jadi nanti jenengan itu nerima wae. kan terima laporannya seperti apa. Kalau saya tuh biasanya bikinnya gini. Nggak ada contoh ya. Misalnya laporan masuk, Iya. kan itu format yang di data listnya itu, di list itu kan titik dulu, Iya. ya kan, terus hari, tanggal, wes. Habis itu yang di bawahnya nama kegiatannya toh, misalnya pengajian malam Ahad Khairul Ummah misalnya di Masjid Al Amin Gayam. Terus titik 2 judul. Itu biasanya saya buatnya gini, saya tulis dulu kayak gitu formatnya tadi di laporan maksudnya di Japrian tadi toh, di tempat saya tuh tak tulis di kolom komentarnya. Habis itu saya ke KMA, saya kopas itu yang terakhir, laporan terakhir saya kopas,
saya taruh di situ kan nanti masuknya dalam draft. Kan draft. Baru setelah itu kalau sudah jadi draft, saya lari ke tadi yang sudah saya rapikan, tinggal kopas, nanti tinggal ditempel. Caranya kayak gitu kalau saya. Jadi saya nggak bolak-balik buka WA, gitu loh. Jadi dirimu nanti kan laporan tuh mereka japri kan? Yang japrian Dirimu copy. bukan di copy. Dirimu tulis ulang, pakai format yang harus untuk di list. Jadi kan titik, hari, tanggal, terus nama pengajiannya, kemudian judulnya, kan gitu. Tempatnya judul. Coba saya lihat ini dong, lihat. Mana sih? KMA di KMA. Mobilnya. Mohon maaf ya ibu-ibu, ini bukan punya saya sendiri jadi bingung. Nanti ya tak copy sih Mbak, tak copy nang grup grup ora kanggo. Di grupnya dhewe terus ditempel terus Jadi pindah. ini tuh caranya aku yang make ki. Kita kalau bukan kita memang ribet Bu, tidak familiar. Aku yang tinggal ganti judul, tinggal ganti hari, tinggal ganti ini wes ngono. Jadi rasa bola-balik ngetik. contoh japrian, nah misalnya kayak gini toh. Ini biasanya gini, tak salin dulu. Terus taruh di sini di kolomnya. Wes tak tinggal ngono kuwi tak lari ke tadi japrian tadi. Yang japrian terus diapain? Di japrian misalnya ini Oppo A3 ini sapa? Tak buka ya. Yang Oppo iki loh. Nah, contohnya di sini tak tulis. Jadi kan dia udah laporan tuh. Ya. Dia lapor. Nah, Ketik mulai tak gitu. tulis. Nah, Tapi contohnya- sama sesuai dengan format yang di yang biasa Sabtu misalnya. Sabtu Tanggal 6. Terus contohnya pengajian. Ya semuanya gini-gini toh, udah pengajian di masjid mana, kemudian judulnya apa kan gitu. Wes sudah selesai ini tak copy. Aku nulis awal. Pilih semua tak copy gini, potong. Lari ke tadi. Nih, kan ini draft dia jadi draft ini kan. Nah, tinggal saya pilih aja di mana tadi yang mau saya tetapkan. Contohnya di sini. Tinggal tempel. Jadi udah. Dirimu tinggal kirim. Dengan begitu dirimu nggak usah bolak-balik lihat ini, lihat chat lagi. Kayak gitu. Begitu bisa ya? Heeh. Oke, makasih. Itu masalah. Jadi awalnya kita membuat ini jadi 2 jalur karena memang kan supaya grup itu tidak terlalu ramai. Nah itu satu. Jadi memang butuh kesabaran dalam hal ini ya, terus terang. Sabar ya. Bagaimana tidak semuanya langsung bisa tanggap, artinya langsung bisa menjalankan sesuai dengan harapan kita ngono kuwi to. Ini kemana ini? Apanya? Ke sono. iklan. Ya, Ada dalam dah. Jadi mungkin untuk laporannya seperti itu kali ya. Jadi kita tetap aja ya untuk laporannya tetap Japri. Tetap Japri di 2 tempat, Mbak Rina sama Mbak Atun. Kecamatannya yang tanggal berapa tuh yang ada pelatihan itu? Balik. Itu tanggal berapa jadinya? Yang mana? Yang mana? Rencana. Rencana Kan kemarin katanya tanggal 20 ya katanya.